Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Good morning. How are you today? Semoga selalu sehat dan tetap semangat, selalu ceria. Hari ini adalah hari pertama kembali kita belajar tematik. Kita belajar dari rumah saja ya. Kita kembali social distancing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ustazah, jangan lupa sering cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir. Tetap jaga jarak dan pakai maskernya. Jangan lupa berdoa agar corona segera berlalu. Anak-anak sudah tahu belum? Buka halaman 21 ya. Kita belajar bagian tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Coba perhatikan gambar pada bukunya. Yang pertama, ada akar. Akar itu adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Bentuk akar sebagian besar meruncing pada ujungnya. Bentuk yang runcing memudahkan akar menembus tanah. Akar juga memiliki bagian-bagian utama yaitu inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Boleh diperhatikan di bukunya anak-anak ustazah. Anak-anak ustazah harus memahami bagian-bagian dari tumbuhan terdiri dari apa saja. Baik, inti akar terdiri dari pembuluh kayu yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Dan pembuluh tapis yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Rambut akar disebut juga bulu akar, berfungsi untuk menembus tanah dan menyerap air dari dalam tanah. Tudung akar terletak di ujung akar yang berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Baik, akar itu terdiri dari dua. Anak-anak ustazah harus tahu ada akar tunggang dan akar serabut. Mungkin anak-anak ustazah sudah pernah ustazah jelaskan ya. Yang dimaksud dengan akar tunggang itu adalah akar yang seperti apa? Akar tunggang di kelompok akar tunggang itu dia mempunyai akar utama, sedangkan akar serabut berukuran relatif kecil, tumbuh di pangkal batang dan berukuran sama besar. Akar ini biasanya terdapat pada tumbuhan berkeping satu monokotil. Contohnya apa saja anak-anak ustazah? Contohnya pada bawang, ada apalagi nanti dicek ya. Selanjutnya akar tunggang. Akar tunggang ini memiliki satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang dan akar lain yang merupakan percabangan akar utama. Ya, oke. Jadi kalau akar berkeping satu disebut monokotil, kalau berkeping dua dikotil. Fungsi akar antara lain untuk menyerap air dan zat hara atau mineral, menunjang berdirinya tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, dan sebagai alat bernapas. Selanjutnya batang. Batang itu adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang memiliki struktur yang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang terdapat pembuluh kayu dan tafis. Batang dikelompokkan menjadi tiga jenis. Anak-anak sudah tahu nggak? Yang pertama ada batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Pada batang berkayu terdapat kambium. Kambium dapat tumbuh ke arah luar dan dalam. Ke arah luar membentuk kulit, ke dalam membentuk kayu. Batang berumput memiliki ruas-ruas pada umumnya berongga. Batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Fungsi batang antara lain sebagai penopang, pengangkut, penyimpanan cadangan makanan, dan alat perkembangbiakan. Sekarang daun. Kita lanjutkan ke daun ya. Anak-anak ustazah harus memahami pengertian dari daun, batang. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang. Bentuk daun umumnya tipis dan berwarna hijau karena mengandung klorofil. Daun memiliki bagian-bagian yaitu tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Berdasarkan tulang daunnya, daun dibedakan menjadi 4 yaitu menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Berdasarkan jumlah helai daunnya, daun dapat dibedakan menjadi 2 yaitu daun tunggal, daun majemuk. Daun tunggal merupakan daun yang memiliki satu helai daun pada tangkainya. Daun majemuk adalah daun yang memiliki jumlah helai daun lebih dari satu pada tangkainya. Adapun fungsi daun sebagai berikut. Yang pertama, tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis terbentuk hasil pembuatan makanan untuk kelangsungan hidup dan cadangan makanan. Di bawah ini proses fotosintesis. Tempat berlangsungnya proses pernapasan yang terjadi pada mulut daun
mulut daun disebut dengan stomata. Daun pengambilan karbon dioksida C2 dan melepas oksigen O2. Baik, kita lanjutkan. Tempat berlangsungnya proses penguapan, kelebihan air yang diambil tumbuhan akan dikeluarkan lagi melalui stomata dalam bentuk uap air. Proses ini disebut dengan gutasi. Jadi anak-anak ustazah harus tahu gutasi itu terjadinya pada malam hari. Bunga, yang masuk dengan bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik bagi makhluk hidup lainnya. Bunga memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif. Terdapat proses pembuahan. Bunga terdiri dari beberapa bagian yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Tangkai bunga, apa yang masuk dengan tangkai bunga? Anak ustazah boleh baca. Apa yang masuk dengan kelopak bunga? Anak ustazah juga boleh baca. Mahkota bunga itu apa? Juga harus dibaca. Putik dan benang sari merupakan alat perkembangbiakan bunga. Putik terletak di bagian mana dan fungsinya apa? Anak ustazah juga silakan dibaca pada bukunya. Anak-anak ustazah boleh dilihat pada bukunya. Benang sari berada di tengah bunga dekat dengan mahkota bunga. Benang sari berperan sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kepala sari menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari yang bersifat ringan sehingga mudah tertiup angin. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga, jenis bunga dibedakan menjadi bunga sempurna dan tak sempurna. Bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan putik disebut bunga betina. Sebaliknya, bunga yang memiliki alat perkembangbiakannya hanya benang sari disebut bunga jantan. Kita lanjutkan buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Buah terdiri dari bagian tangkai, kulit, daging buah, dan biji. Bagian yang kita makan disebut daging buah. Biji merupakan hasil dari pembuahan antara serbuk sari dan putik. Biji akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Berdasarkan keping biji, biji dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biji berkeping satu monokotil, tadi sudah dijelaskan, dan biji berkeping dua dikotil. Contoh tumbuhan monokotil adalah kelapa, padi, dan jagung. Contoh tumbuhan dikotil adalah kacang-kacangan, mangga, dan jeruk. Baiklah anak ustazah, di sini ada gambarnya. Anak ustazah juga boleh mencoba untuk mengisi ayo eksplorasi. Kegiatan 1, mengamati gambar. Dan jangan pernah malas untuk membaca. Lanjutkan kembali membaca karena membaca adalah merupakan jendela dunia. Anak-anak ustazah jangan pernah kalian malas untuk membaca dan jangan pernah malas untuk berlatih dan mencoba. Silakan dikerjakan latihan-latihan yang ada di bukunya. Oke, biar kalian semakin paham apa yang dimaksud dengan materi-materi yang telah ustazah ajarkan. Jadi tanaman kopi itu banyak ditemukan di dataran tinggi ya nak, di seluruh Indonesia ini. Jadi tanaman kopi membutuhkan kondisi tanah yang memiliki kandungan hara dan organik yang tinggi. Kadar keasaman tanah yang dianjurkan adalah 5-7. Tanaman kopi juga membutuhkan musim kering yang agak panjang agar hasil yang diperoleh maksimal. Sementara itu, tanaman padi itu biasanya dibudidayakan di dataran rendah. Tanaman padi membutuhkan air yang banyak, terutama pada tahap vegetasi. Tahap vegetasi atau persemaian. Selain itu, kondisi tanah yang subur juga sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Sebelum penanaman, tanah terlebih dahulu diolah dan dilunakkan dengan cara dibajak. Lanjut dikerjakan latihannya. Buatlah peta pemikiran dari teks tersebut. Ciri tanaman berdasarkan tempat tumbuhnya apa saja. Kita lanjutkan tentang wawancara. Apa yang maksud dengan wawancara? Menurut KBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Wawancara ada beberapa macam, yaitu wawancara bebas, individual, konferensi, terbuka, dan tertutup. Wawancara bebas adalah wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan terlebih dahulu. Wawancara individual adalah wawancara yang dilakukan dengan satu narasumber. Disebut juga wawancara tunggal. Wawancara konferensi adalah wawancara dengan sejumlah narasumber atau satu narasumber dengan sejumlah pewawancara. Wawancara terbuka adalah wawancara yang jawaban dari pertanyaannya bebas tidak terkait. Wawancara tertutup adalah wawancara yang jawabannya terbatas. Oke, anak-anak sudah harus paham itu ya. Daftar kata tanya yang digunakan dalam sebuah wawancara ada apa saja?
Kata tanya apa digunakan menanyakan keadaan peristiwa yang terjadi atau perbuatan yang dilakukan seseorang. Kata tanya siapa digunakan menanyakan pelaku dalam sebuah peristiwa atau kejadian yang berlangsung. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian yang berlangsung. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kerjakan latihan yang ada di bukumu. Semakin sering kita berlatih dan kita mencoba mengerjakan latihan-latihan, maka akan semakin paham dan belajar. Perkembangbiakan teknologi yang semakin maju membawa pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Di antara pengaruh tersebut adalah cepatnya arus informasi atau berita sampai kepada pendengar atau pembaca. Karena itu, kaum muslim harus dapat mencari informasi yang benar dan menyampaikan kembali sesuai dengan informasi dari narasumber. Uhrawi, dalam sebuah peperangan Rasulullah SAW berpesan kepada pasukan muslim untuk tidak melukai wanita dan anak-anak. Merusak bangunan dan mengganggu tumbuhan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya tumbuhan bagi manusia. Kita tidak boleh mengganggu tumbuhan ataupun merusaknya dengan alasan apapun. Yuk mulai sekarang kita lebih peduli terhadap tumbuhan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, Nana Ustazah. Jangan lupa rajin membaca, jangan malas membaca, jangan malas mengerjakan tugas. Semakin banyak kita latihan, maka akan semakin terlatih kita, semakin pandai kita, semakin bisa kita. Jangan pernah malas untuk belajar dan belajar. Jangan lupa, anak Ustazah berdoa semoga COVID-19 segera berlalu. Tetap semangat dan selalu ceria. Anak Ustazah, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini, jadi silakan dibaca dan berlatih. Terima kasih, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. See you next.